Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang selanjutnya, yaitu adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau seorang sahabiyah, maksudnya sahabiyah, dan juga plus sebagai istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Hindun binti Abi Umayyah ibn al-Mughirah ibn Abdullah Quraisyiyah min Bani Makhzum. Dia dari Bani Makhzum. Maka Hindun ataupun Ummu Salamah ini masuk Islam bersama dengan suaminya dahulu, yaitu Abu Salamah, ya, bersama dengan Abu Salamah. Kemudian Ummu Salamah termasuk juga dengan suaminya yang hijrah ke negeri Habasyah. Hijrah ke negeri Habasyah, kemudian kembali ketika lahir ke anaknya, maka kemudian nanti setelah lahir kemudian diperintahkan lagi hijrah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Maka Abu Salamah dengan Ummu Salamah termasuk orang-orang yang pertama ingin hijrah ke kota Madinah, terutama Abu Salamah, karena ketika Abu Salamah sedang berjalan dengan istrinya ditahan dan anaknya juga ditahan. Maka akhirnya istrinya berdiam diri tetap di Mekah selama setahun. Baru selama setahun tersebut baru Ummu Salamah hijrah ke kota Madinah. Jadi agak terlambat Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Abu Salamah terlebih dahulu, setahun terlebih dahulu, kemudian baru disusul oleh Ummu Salamah setahun setelahnya. Barulah setelah itu Rasulullah SAW dengan para sahabat yang lainnya hijrah ke negeri Madinah. Maka di sini Ummu Salamah radhiyallahu anha termasuk istri yang hebat, ya. Kenapa kita bilang hebat? Karena beliau terkenal dengan kecerdasannya, kehebatannya, ya, bagaimana rajahatul aqliha, akalnya itu sangat kuat, dan juga fasohah, lisannya fasih sekali bahasa Arabnya, kemudian balaghahnya sangat indah, dan bahkan beliau termasuk dari istri-istri Rasulullah SAW yang terkenal dengan dzurra'i, yang punya akal ataupun yang pandai, yang cerdas, dan bahkan dzul hikmah, punya hikmah. Sering Rasulullah SAW ketika ada sesuatu permasalahan, maka Ummu Salamah lah yang ditanya. Begitu juga nanti dengan istri-istri Rasulullah SAW. Ketika mereka ada permasalahan, ya mereka datang ke Ummu Salamah untuk meminta apa? Sebuah hal yang jalan keluar bagi diri mereka, gitu. Karena kecerdasannya dan kebijaksanaannya Ummu Salamah yang membuat Rasulullah SAW dekat dengannya. Ya, dekat dengannya. Maka para istri ketika lagi tidak bisa berbicara kepada Rasul, gitu, karena ada sesuatu hal, akhirnya memutus Ummu Salamah untuk bicara kepada Rasulullah SAW. Nah, kata itu tentang Aisyah radhiyallahu anha. Maka Ummu Salamah menyampaikanlah hal tersebut dari istri-istri Rasulullah SAW yang lainnya. Maka Rasulullah ketika itu menegur Ummu Salamah, jangan diikuti kalau permasalahan-permasalahan seperti itu. Ya, maka di sana terlihatlah bahwa Ummu Salamah adalah orang yang hebat, gitu, cerdas, hikmah. Makanya orang-orang tuh menjadikan Ummu Salamah sebagai tempat pengaduan, gitu. Ya, tempat pengaduan, ngadu kepada Ummu Salamah ataupun minta saran kepada Ummu Salamah. Begitu juga dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ummu Salamah ini awalnya beliau menikah dengan Abu Salamah suaminya, dan juga sempat saling kalau kita bahasakan, ya, saling cinta, karena berkata, engkau setelah aku meninggal, wahai suamiku, jangan kau menikah lagi, gitu. Kemudian juga si suaminya ngomong, kalau misalnya aku meninggal, maka engkau jangan menikah lagi. Tapi akhirnya diralat oleh Abu Salamah. Abu Salamah. Maka ketika Abu Salamah radhiyallahu anha wafat ketika itu, ketika Abu Salamah wafat, maka beliau nangis. Ummu Salamah ini nangis. Ketika nangis dan sedih, Rasulullah SAW datang dan kemudian mengajarkan kepada Ummu Salamah sebuah doa yang sangat hebat, yang sangat
kita harapkan itu dengan Allahumma rzuqni Ummu Salamah ba'di rajulan khairan minni, kan gitu. Yahzunuha. Abu Salamah sebelum wafatnya itu doa, ya Allah berikanlah kepada Ummu Salamah seorang laki-laki yang lebih baik daripada diriku, yang nanti bisa tidak membuat dirinya sedih, yang tidak mengganggunya, gitu kan. Sampai kemudian wafat, Rasulullah datang, Rasul ajarkan doa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma khlif fi musibati Allahumma jurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Diajarkan doa tersebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahunya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Yaitu penggantinya Abu Salamah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa lagi yang bisa lebih baik daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka doanya Abu Salamah dan maka doanya Ummu Salamah ketika ditinggalkan oleh Abu Salamah, maka ini dijabah oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala yang dihadiahkan kepada Ummu Salamah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka menikahlah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Salamah yang disebutkan dalam riwayat nikah di bulan Syawal, ya. Nikahnya di bulan Syawal. Ummu Salamah. Nah, maka ya menikah seperti para sahabiah ataupun para istri Rasulullah SAW yang lainnya, ya begitu juga dengan mahar, ya yang dimana Ummu Salamah mendapatkan mahar yang hebat juga, ya dapat faros, ya dikasih kuda oleh Rasulullah SAW dari mahar, ya. Maka tapi ada kisah yang sangat menakjubkan dari Ummu Salamah, yaitu Ummu Salamah saking hebatnya, saking cerdasnya Rasulullah SAW ketika gundah gulana, ketika lagi ke dalam keadaan yang sangat sedih, yaitu ketika terjadi sulhu Hudaybiyah. Gak jadi sulhu Hudaybiyah. Kenapa dikatakan sangat sedih? Karena Rasulullah SAW ingin umrah kemudian dihalangi. Ingin umrah kemudian dihalangi. Kemudian terjadilah sulh Hudaybiyah. Rasul tidak memasakan sulh Hudaybiyah. Tapi yang Rasulullah SAW sedih ketika itu tidak bisa umrah ke Mekah. Kemudian yang kedua, para sahabat ketika dikatakan batalkanlah ataupun tahallullah kalian dan nanti tahun depan kita akan qada umrah ini, maka tahunya para sahabat tidak bergerak sedikit pun. Tidak bergerak sedikit pun. Mereka tidak tahallul, mereka tidak menyembelih, mereka tidak nyukur rambut, tidak melakukan apapun. Karena mereka berpikir mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat wahyu nanti setelah ini untuk merubah. Karena sulh, perjanjian yang ada itu, kalau kita lihat secara garis besar atau secara zahir, itu seolah-olah apa? Ini adalah hal yang sangat menzalimi kaum muslimin. Maka kemarin dahulu Umar tuh sampai ngomong, kenapa kita terima hudna seperti apa, perjanjian seperti ini? Perjanjian yang sangat zalim. Katanya perjanjian yang sangat zalim menurut mereka. Menurut Umar bin Khattab dan para sahabat yang lainnya. Tapi itulah ketentuan Allah, itulah ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Akhirnya terjadilah penulisan sulh tersebut, perjanjian tersebut. Dan ketika terjadi umrah, akhirnya umrah dilarang, tahun depan baru balik. Maka para sahabat berpikir mungkin Rasulullah SAW mungkin akan melobi lagi ataupun hal yang lain supaya bisa umrah. Supaya bisa umrah. Maka para sahabat tidak melakukan sedikit pun, masih menunggu. Ini mungkin ada ketentuan baru nanti. Maka tahunya hal tersebut membuat Rasulullah SAW sangat sedih. Ketika Rasulullah SAW sangat sedih seperti itu, maka Rasulullah SAW lebih memilih untuk berkeluh kesah misalnya gitu, atau untuk curhat kepada Ummu Salamah daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, daripada Umar bin Khattab, atau daripada sahabat-sahabat yang terkenal dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kepada Ummu Salamah. Datang ke Ummu Salamah, kemudian berkata, ini gimana? Para sahabat tidak ada yang mau mengikuti permintaanku. Sudah aku ngomong 3 kali, tapi mereka tetap tidak ada gerakan sama sekali. Maka lihat Ummu Salamah ketika mendengar hal tersebut, beliau dengan bijaknya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah Subhanahu wa taala, atuhibbu dzalika? Apakah engkau ingin lakukan hal tersebut sudah tahallul dan juga yang lainnya, menunda umrah tahun depan?" Maka apa? Beliau mengatakan, kalau seandainya engkau menginginkan hal tersebut, ukhruj wa la tukallim ahadan hatta tanhar badaik adzabihatak wa tad'u haliqah fayahliq
Maka Ummu Salamah cuma berkata, kalau engkau ingin begitu, maka engkau keluar saja. Tidak ajak bicara siapapun. Engkau ambil hewan sembelihanmu, engkau sembelihlah ketika itu. Ketika itu Rasulullah itu mengambil ontaknya, kemudian ontaknya Abu Jahal, kemudian disembelih oleh Rasulullah SAW. Setelah disembelih, maka Ummu Salamah berkata, sudah, tidak perlu dipikirkan yang lainnya. Engkau panggil orang yang mau nyukur, tukang cukur, suruh dia cukur kepalamu. Selesai, engkau pulang. Maka dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah baru menidurkan ontaknya, kemudian menyembelih ontaknya, kemudian mau menyukur rambutnya, maka ketika itu para sahabat semuanya langsung melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lihat bagaimana Ummu Salamah sangat cerdas. Di situ nggak bilang, kan engkau kan rajanya, engkau marahi semuanya, ayo semuanya sembelih. Nah, tapi beliau mengajarkan sebuah hikmah yang begitu hebat kepada Rasulullah SAW, yang akhirnya Rasul lakukan, dan semua para sahabat mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Istri yang sangat hebat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita istri-istri yang seperti ini, dan juga kepada kaum muslimin yang lainnya. Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha ini termasuk orang-orang yang hebat, dan juga banyak juga sebab turun Al-Quranul Karim, ayat-ayat itu juga karena Ummu Salamah. Dan juga Ummu Salamah hidup sampai masa Yazid ibn Muawiyah, dan baru setelah itu beliau meninggal dunia di usia 90 tahun. Jadi Ummu Salamah termasuk istri yang sampai Rasulullah SAW wafat masih bersama dengan Rasul. Karena nanti ada istri yang diceraikan oleh Rasul, dan ada istri yang meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia. Dan kalau istri yang meninggal dunia sebelum Rasulullah meninggal dunia, sudah kita bahas di pertemuan yang kemarin, seperti Khadijah binti Khuwailid, dan juga seperti Zainab binti Khuzaimah. Ya. Itu dua yang dimana yang meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia. Ini Ummu Salamah. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas dengan Zainab binti Jahsh, dan juga istri-istri Rasulullah SAW yang lainnya. Syukran ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.